Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan bikin tekwan kembali ya. Tapi resepnya kali ini agak sedikit berbeda. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah ya. Nah, kali ini aku bikin tekwannya pakai ikan kakap yang super atau yang premium, sama aja ya. Ini ikannya 1 kilo, kemudian aku tambahkan air 400 ml ya. Kemudian ini kita aduk rata, bener-bener sampai yang rata banget ya. Nah, kemudian jika udah dirasa rata, nanti kita akan menambahkan bumbu selanjutnya. Ini udah mulai meresap airnya dan udah mulai bercampur dengan adonan. Kemudian kita akan tambahkan putih telur. Nah, kali ini aku pakai putih telurnya 4 butir ya. Jadi 4 butir telur itu aku ambil kuningnya, kemudian aku pakai putihnya saja. Kemudian kita aduk rata sampai benar-benar yang putihnya ini nggak terlihat lagi atau putihnya benar-benar bercampur rata ya. Kenapa di sini aku pakai putih telur? Karena kalau pakai putih telur itu tekwannya akan lembut tapi dia agak sedikit kenyal ya. Jadi akan lebih enak banget rasanya. Nah, ini terus kita aduk sampai benar-benar rata, sampai si putih telurnya itu bercampur, yang benar-benar bercampur ya teman-teman. Kemudian jika udah bercampur, kita akan tambahkan bahan selanjutnya, yaitu gula terlebih dahulu ya. Untuk gulanya sendiri aku pakai 20 gram saja. Kemudian ini kita aduk sampai rata gulanya. Kemudian kita tambahkan juga penyedap, boleh ya. Penyedapnya sedikit saja, sekitar 5 gram. Boleh di skip penyedapnya ya teman-teman jika nggak suka. Jadi ini aku pakai sedikit saja penyedapnya. Lalu ini kita aduk sampai gula dan penyedapnya larut. Kali ini aku menambahkan garamnya di akhir ya. Kenapa di akhir? Keselak. Kenapa garamnya di akhir? Karena sengaja biar dia mengentalnya itu agak sedikit lambat ya. Nah, untuk garamnya kali ini aku nggak pakai takaran gram, aku pakai takaran sendok makan ya. Jadi garamnya itu 2 sendok makan, nggak munjung, 2 sendok makan peres aja. Karena kalau munjung dia akan asin. Nah, kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata, sampai si garamnya larut dan bercampur dengan adonan ikannya. Nah, ini udah mulai mengental ya teman-teman. Jika dirasa garamnya udah larut, boleh kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu tepung tapioka atau sagu. Di sini aku pakai sagu, aku pakainya sagu Capak Tani Gunung. Teman-teman boleh bebas merek apa aja boleh ya. Yang penting sagunya sagu terbaik. Untuk sagunya sendiri aku pakai 700 gram saja ya. Ini aku masukin sekaligus 700 gramnya. Kemudian kita aduk-aduk. Jika teman-teman kesulitan mengaduknya, ini aku udah mulai kesulitan seperti aku ya. Jika teman-teman udah mulai kesulitan mengaduknya, boleh pakai tangan ya teman-teman. Nggak usah pakai centong. Tapi jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini aku akan mengaduknya lanjut pakai tangan. Karena dirasa udah mulai berat sekali ngaduknya tuh. Lanjut kita pakai tangan ya teman-teman mengaduknya. Tuh, untuk ngaduknya biasa aja, nggak usah yang sampai diulen, itu nggak usah. Cukup diputar-putar kayak gini, baskomnya diputar, atau enggak juga nggak apa-apa. Terus ngaduknya seperti ini ya. Tuh, baskomnya diputar-putar sedikit aja ya teman-teman. Lalu ditekan-tekan. Jika udah rata, nanti langsung kita bentuk seperti keriting-keriting itu ya, kecil-kecil keriting. Oh ya, sebelumnya aku juga udah nyiapin panci yang udah aku isi air. Kemudian aku panaskan, lalu mendidih. Kemudian aku kecilkan apinya. Kenapa aku kecilkan apinya? Karena nanti proses pematangannya biar bareng ya. Ini terus kita bikin adonan. Jika adonan ini udah merata, kita tinggal langsung memasukkannya ke dalam air yang udah kita siapkan tadi, yang seperti aku bilang tadi ya. Tuh, airnya nanti yang udah mendidih banget. Boleh sih yang gak mendidih, tapi bagusnya yang mendidih banget ya teman-teman. Nah, seperti ini airnya udah aku siapin pakai wajan dari zaman Majapahit. Kemudian kita bentuk tekwannya sesuai selera. Jika teman-teman suka tekwan yang agak sedikit lebih besar, boleh lebih besar ya teman-teman. Tapi jika teman-teman suka dengan ukuran seperti yang aku buat ini,
lebih baik seperti ini kalau menurut aku. Kenapa? Hasilnya nanti akan banyak, terus cantik juga ya kalau tewan itu bentuknya kecil-kecil ya, nggak gede-gede. Itu sih menurut aku, sesuai selera aja ya teman-teman. Nah lanjut, terus kita bentuk seperti ini sampai semua adonan habis. Jadi untuk takaran aku tadi akan menghasilkan tekwan sebanyak 2,5 kg dari takaran yang seperti resep yang aku berikan ini. Hasilnya itu banyak teman-teman, bisa 2,5 kg tuh lumayan banyak ya kalau buat acara atau buat makan sehari-hari, kayak buat tea time atau di kala senggang kayak gitu ya. Enak banget makan tekwan ini. Jadi bisa disimpan juga di dalam freezer. Pada saat kita mau gunain bisa keluarin, terus biarkan di suhu ruangan lalu dikukus. Itu untuk tekwan yang sudah mengalami proses penyimpanan dalam freezer. Tapi kalau udah nggak pakai simpen di freezer juga nggak apa-apa, simpen di bawah, terus tinggal bikin kuahnya aja kan ya, langsung kita santap bersama kuahnya. Nah ini lanjut bentuk seperti ini, lumayan agak ribet tapi nggak apa-apa teman-teman, karena yang namanya memasak itu kalau kita jalanin jadi jalanin lah ya, pokoknya selesai akhirnya kayak gitu. Ini wajanku sengaja aku miringin, kenapa dimiringin, karena ada bocor di bagian itu ya, makanya wajannya agak sedikit aku miringin. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga wajan dari zaman Majapahit penuh kenangan wajannya. Nah ini udah mulai mendidih semua. Lanjut, jika udah mendidih, udah pada ngapung si tekwannya, bisa kita angkat lalu kita tiriskan ya teman-teman. Tuh ini udah aku angkat ya, kita tiriskan dan hasilnya seperti ini. Tekwan ala Susi Kitchen udah selesai. Ini mudah sekali ya teman-teman bikinnya. Jika teman-teman menyukai video ini bisa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai.